Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nisa. Mohon maaf ya, Miss Nisa baru mengirim video untuk kalian mepet-mepet mau PTS. Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau Miss Nisa jarang menjelaskan untuk materi peminatan ini. Sebenarnya materi peminatan itu ya cuma satu sih, vektor di satu semester ini, sama kayak kemarin semester ganjil, yaitu fungsi eksponen sama fungsi logaritma. Nah, kali ini kita mau bahas tentang vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu besaran, ya kan? Vektor itu sama aja kayak besaran, tapi dia memiliki arah, gitu kan? Besaran itu apa sih? Besaran itu suatu nilai. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Atau negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, bilangan bulat itu kan juga memiliki arah kan sebenarnya ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu dia sama aja kayak vektor. Vektor tuh punya arah. Misalnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau misalnya vektornya 2 ke arah kanan. Nah, itu juga termasuk vektor. Jadi gitu ya, itu sebenarnya vektor. Nah, vektor itu dia tuh kita biasanya dimulai dari titik, karena kan suatu arah itu kan dari titik kan. Misalnya dari titik A ke titik B gitu kan. Kamu jalan dari Jakarta ke Surabaya gitu kan. Titik awalnya mana? Kamu mulai dari mana? Mulai dari Jakarta. Kemana? Ke Surabaya. Berarti kan ada titik awal, ada titik akhir. Ini titik awalnya misalnya A ke arah B. Dia menuju B. Nengsok gak apa-apa ya. Nulisnya gimana? Kayak misalnya waktu itu jelasin gini ya, ada tanda garis dia. Ini vektor AB. Jadi yang awal ini adalah titik awal, yang akhir ini adalah titik akhir, dan selalu diakhiri dengan tanda panah gitu ya. Misalnya 2 ke arah kanan gitu, 2 AB ke arah kanan. Oke. Vektor cuma gitu doang, Miss. Nah, ini namanya vektor. Ada lagi yang namanya vektor posisi. Apa sih Miss vektor posisi? Nah, vektor posisi itu dia nilainya ini, misalnya dari arah A ke B. Nah, itu vektor posisinya A. Jadi cuma satu arahnya doang nih. Kan kalau ini titik AB itu kan titik ya. Nah, dia si jaraknya aja ini gitu. Nah, itu dinamakan posisi. Jadi posisi A ke B itu ya dilambangkan dengan vektor A. Misalnya kamu jalan dari Jakarta ke Surabaya, itu jaraknya 2 km. Berarti kan jalanannya itu adalah si posisi yang mengarahkan titik A ke titik B itu. Ya, dinamakan dengan vektor posisi. Gitu ya. Nah, ini yang kecil ini. Menentukan vektor posisi gimana sih, Miss? Ini. A itu kan dari titik 0 ya sebenarnya, 0 ke A. Itu makanya titik A. Itu ya. Nah, dari A ke 0, bukan 0 ke A. Maksudnya A ke 0. Makanya kan karena dia titik awal kan. AO. Ditambah 0 ke B. Makanya jadi AB. Ingat, kalau penjumlahan itu yang dicoret adalah belakang sama belakang. Kalau pengurangan, Miss, pengurangan itu kenapa sih ada pengurangan di vektor, Miss? Gitu. Kenapa nggak positif aja? Kenapa nggak penjumlahan aja? Nah, sebenarnya pengurangan vektor itu awalnya dari penjumlahan vektor juga, tapi dia berlawanan arah. Misalnya A ke B itu positif. Berarti untuk menjadi pengurangan dia harus B ke A gitu. Tapi dengan posisi yang sama.
Tadinya dia negatif, tadinya dia A jadi negatif A. Kenapa? Karena berlawanan arah. Pokoknya intinya harus posisi yang sama. Oke ya. Oke, walaupun vektornya sama, karena dia berlawanan arah, maka dia nilainya negatif. Oke, gitu ya. Ini cara untuk menentukan vektor posisi. Jadi boleh dibalik-balik, Miss, boleh. Berarti kalau AB dibalik jadi BA. Nah, benar nggak? Benar, tapi ada tanda negatif. Kenapa ada tanda negatif? Karena dia berlawanan arah. Tuh. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Pokoknya ingat aja, kalau dia berlawanan arah jadinya negatif. Nah, yang perlu kalian ingat apa sih penjumlahannya? Kalau penjumlahan vektor itu depan sama belakang sama depan. Misalnya AB ditambah BC. Nah, ini kan sama nih. Pokoknya yang sama hilang. Nah, berarti sisanya apa? C. Gampang. Nah, gampang banget. Terus pengurangan. Nah, pengurangan vektor. Yang perlu kalian ingat dari pengurangan vektor apa? Kita pakai yang AB sama BC deh. Supaya dia bisa dikurang gimana sih? Dia tuh harus yang sama, tapi depan sama depan. Supaya depan sama depan yang kita balik yang mana? Yang ini kan? Ini dibalik deh. Jadi min B C. Nah, jadi pengurangan kan? Gitu. Ya. Atau BC dikurang B. Kalian bisa tulis ini kan? Nah, berarti depan sama depan. Jadinya C. Kebalikan dong dari ini. Ya kan? Nih berkebalikan kan? C jadi CA. Kenapa berkebalikan? Karena dia merupakan pengurangan. Pengurangan itu kan dibalik. Jadi tuh kenapa ada pengurangan? Karena berlawanan arah tadi. Gitu. Semoga kalian paham ya nak yang dimaksud. Intinya kalian harus pahami kalau pengurangan vektor itu depan sama depan. Baru dia bisa hilang. Kalau misalnya penjumlahan itu belakang sama depan. Ini yang kalian harus ingat. Belakang sama depan hilang. Ini depan sama depan hilang. Tinggal sisanya gitu nah. Miss yakin kalian bisa. Miss yakin kalian hebat. Oke. Kita lanjut lagi ya. Konsepnya Miss ajarin konsep dasarnya aja ya nak. Miss yakin banget kalian bisa. Oke? Penjumlahan sama pengurangan. Penjumlahan, kita belajar penjumlahan aja karena dasar pengurangan itu dari penjumlahan. Ingat, penjumlahan vektor itu sebenarnya dasarnya dari segitiga aja nak. Nah, penjumlahan untuk vektor itu dia tuh pasti ujung ketemu ujung. Nah, jadi kalian harus pahami ini, misalnya AB ditambah BC lagi. Ini kan sama dengan AC. Misalnya ini segitiga ya. AB misalnya dari titik A ke titik B gitu ya. Ditambah B ke titik C, misalnya ke titik C. Maka dia hasilnya AC. Jadi ujung yang ini nih, yang ujung akhir dari si BC pasti ketemu sama ujung akhir dari hasil. Gitu ya nak. Oke, intinya seperti itu. Ujung akhir bertemu dengan ujung hasil. Oke.
bisa dipahami. Semoga bisa. Nih, coba kita gambarkan aja deh. Nanti kalian tebak apa tambah apa ya. Oke. Misalnya titik C, D, D. Misalnya sini deh. Misalnya begini. Berarti kalau misalnya ini apa tambah apa? Salah. Ayo, coba panahnya. Gini. Ayo. Ini apa tambah apa misalnya? Dari titik awal. BC tambah CD sama BD. Gitu ya. Ujung akhir ini A. Itu yang harus kalian pahami aja. Vektor itu ujung akhir bertemu ujung A awal. Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan vektor secara aljabar. Aljabar itu bisa dijumlahkan ketika apa sih? Ketika variabelnya sama. Jadi cari aja variabel yang sama yang dijumlahkan. Miss, terus variabelnya yang nggak sama diapain? Hasilnya berarti tetap, artinya dia tuh dijumlahkan dengan 0. Dia hasilnya tetap. Itu contoh. Misalnya 2i ditambah 3j dikurang 5i ditambah 5j 5k deh. Nah. Yang sama apa aja sih, Nak? Yang sama kan 2i sama 5i. Nah, terus J sama K-nya nggak ada yang sama, Miss. Udah jumlahkan aja yang ini sama ini, Nak. 2 dikurang 5, berarti ini negatifnya ikut kan. 2 dikurang 5 berapa? Minus 3, gitu kan. Minus 3i ditambah 3j. Tulisannya lagi tambah 5. Gitu. Ini dia. Konsepnya sama seperti aljabar, makanya kenapa dia namanya aljabar vektor seperti itu. Nah, ini juga bisa kita ubah jadi sebuah bentuk kolom. Kalau ini kan baris ya. Kita juga bisa ubah dia jadi ke kolom. Kalau kita ubah dia jadi ke kolom nih, ubah ini jadi ke kolom, dia tuh nggak pakai i sama j sama i sama k-nya. Yang penting kalian konsisten, Nak. Itu ya. Gimana sih, Miss? Gini contoh. Misalnya ada vektor posisi A sama dengan 2j tambah 5k. Jadi dia tuh biasanya penjumlahan antar vektor yang diubah ke kolom itu. Terus B misalnya 5i tambah 2k. Berarti kan ada 3 kan, sebenarnya ada 3 variabel kan, ada i, ada j, ada k. Berarti kita ubah dulu yang vektor A jadi kolom, Nak. Gimana sih ubahnya? Ubah aja, adanya apa? Harusnya i, j, sama k kan. Jadi tuh posisinya gini, i, j, sama k. Posisinya tuh nanti gini. Nah, i-nya dia ada nggak, Nak? Kalau nggak ada, tulis 0. J-nya berapa? 2. K-nya 5. Oke, jadi diubahnya gini. Nah, yang ini terus gimana? Yang ini juga sama. Apa? I-nya ada 5, J-nya nggak ada 0, K-nya 2. Terus jumlahinnya gimana, Miss? Ya udah, atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Gampang, Mak. Penjumlahan doang, 0 tambah 5.
5, Miss. 2 tambah 6, 2, Miss. 5 tambah 2, 7, Miss. Udah. Begitu pula pengurangan, Nak. Sama, pengurangan juga seperti itu. Ya, bedanya apa, Miss? Ya dikurangin aja contohnya lagi. Kita pakai yang kolom ya. Misalnya 2, 3 dikurang 5, 2. Ya 2 dikurang 5 berapa, Nak? Minus 3. 3 dikurang 2, 1. Udah. Ini mau diubah jadi baris lagi, Miss? Bisa nggak? Bisa. Misalnya yang atas posisinya kita mau ganti jadi I. Yang bawah posisinya kita ganti jadi J. Jadi plus J gitu ya. 1 J gitu kan. 1 di depan variabel kan nggak ditulis. Udah. Tandanya ini mengikuti. Gitu. Perkalian, Miss. Mau tahu dong perkalian. Oke. Perkalian. Perkalian juga sama, Nak. Kayak 2, 3 dikali 5, 2. Nah, kalau perkalian tetap atas sama atas. Pokoknya posisinya dia harus sama. Ya, kenapa? Karena vektor itu arahnya berpengaruh. Terus 3 sama 2, ya udah 2 kali 5. Nah, hasilnya itu dijumlah, Nak. 3 kali 2. Gitu. Ingat hasilnya pokoknya dijumlah. 2 kali 5, 10. Tambah 3 kali 2, ya 6. 12. Jadi kalau perkalian vektor itu dia nanti berupa nih nilai atau besaran. Oke. Lanjut lagi ke besaran vektor. Tanggung ya, kita udah nyinggung besar vektor atau besar atau panjang vektor. Nah, besar atau panjang vektor apa sih? Misalnya ada vektor 2 sama 3. Ini besarnya berapa sih, Miss? Yang aku tahu misalnya besar vektor AB ya mutlak AB gitu ya. Besar atau panjang itu kan ditandain dengan tanda mutlak kan. Misalnya besar AB gitu ya. Udah mutlak AB. Misalnya AB sama dengan min 2 berarti besarnya jadi mutlak AB gitu ya, sama dengan mutlak min 2 sama dengan 2. Nah, kalau dia bentuknya gini gimana, Miss? Gampang banget. Jadi, kan kalau tadi penjumlahan vektor pakai apa? Pakai segitiga. Segitiga ada kaitannya sama apa? Sama teorema Pythagoras. Nah, berarti dia pakai akar. Berarti berapa? 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Pokoknya angka yang ada di sini, dikuadratkan kemudian diakar. Jadinya berapa? Akar 4 ditambah 9. Berarti akar 13. Emang ada, Miss, panjangnya akar 13? Ada, tapi nggak usah dia di koma-komaan, tapi nggak usah dipecah, nggak usah dijadikan bilangan apa ya, desimal itu ya, nggak usah ya. Jadi cukup sampai akar 13 aja udah benar. Ya. Oke, kita lanjut. Maaf ya, annoying banget suara Miss. Itu aja. Untuk besar vektor. Sekarang kita ke kesamaan 2 vektor. Nah, ini tuh mirip sama persamaan linier 1 variabel, persamaan linier 2 variabel. Kenapa sih dia dimasukinnya ke aljabar vektor? Karena konsep-konsepnya semua balik lagi ke aljabar. Banyak penerapan aljabar, jadi tuh kalian harus kuat-kuatin banget sama konsep-konsep aljabar itu. Nah, gimana sih misalnya?
Ya kesamaan dua vektor tuh gini, misal ada vektor 2, 3. Ya ini akan sama dengan ya 2, 3 gitu. Nah, berarti kalau misalnya duanya ini kita ilangin, misalnya duanya ini kita ganti jadi variabel X. Berarti kan 2, 3 sama dengan X3. Artinya, di sini nilai X-nya adalah, artinya kan X adalah 2 gitu kan. Karena nih, kan ini cuma diubah jadi ini kan. Oke. Berarti kalau misalnya Miss tulis kayak gini, nih, misalnya 5, 2 sama dengan X min 3, 2 gitu. Ini kan harus sama nih, karena kan kesamaan dua vektor. Berarti yang ini bawahnya sama, yang atasnya sini juga sama dong. Iya, sama. Oke, berarti kan artinya 5 sama dengan X min 3. Berarti nilai X-nya dapat dong. 5 ditambah 3. Berarti nilai X-nya berapa? Ada 8. Gitu. Artinya di sini kan jadinya 8 dikurang 3 hasilnya 5. Benar nggak? Sama. Benar. Itu yang disebut kesamaan dua vektor. Artinya vektor atas sama dengan vektor atas, vektor bawah itu sama dengan vektor bawah. Atau misalnya ada 3, Miss. Kalau ada 3 kolom gimana sih, Miss? Sama aja, intinya semua posisinya harus sama. Atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Itu dia untuk vektor. Semoga penjelasan yang cukup singkat dan panjang dari Miss dapat dipahami oleh kalian ya. Semoga juga nilai PTS-nya dapat sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai apa yang kalian harapkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari Miss, karena kurangnya selalu datang dari Miss dan lebihnya hanya dari Allah. Dicukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk ulangannya besok. Assalamualaikum.